شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat besar yang bisa mengantarkan kita kepada istiqamah, nikmat Islam dan nikmat iman. Kita rasakan nyaman untuk kita selalu melakukan kebaikan dan ketaatan. Di atas apapun karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap kita ketika dimudahkan di dalam mentaati Allah, itulah sebenarnya karunia yang besar. Jamaah sekalian, apa yang kelak akan ditimbang dari akhir kecuali amalan-amalan kita. Dan tentunya amalan tersebut bukan sekedar kaitannya modal otak kita, akal kita, atau bahkan mungkin sekedar modal daripada fisik kita, karena masih energik, masih muda, masih kuat, kemudian dijamin seseorang bisa kuat untuk beramal dan mengumpulkan bekal tatkala hidup. Demi Allah jemaah sekalian, kalaulah bukan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yang saya sebut dari depan adalah karunia yang paling besar, maka sungguh seseorang yang hatta telah mengetahui ilmunya sekalipun, ya, kemudian fisik yang masih kuat sekalipun, mampu dan mudah begitu saja mengerjakan sebuah kebaikan meskipun kebaikan itu terlihat remeh. Begitupun tidak semudah itu meninggalkan keburukan meskipun kelihatannya keburukan itu begitu gampang sekali untuk ditinggalkan. Oleh karena jamaah sekalian, di antara hajat pokok kita yang besar kepada Allah agar kita diberikan rahmat selalu, rahmat yang akan memudahkan kita faham agama ini, rahmat yang akan membimbing kita tidak tergelincir kepada jalan kesesatan, rahmat yang akan membuat kita punya energi, kekuatan untuk bisa melakukan amal setelah kita mengetahui ilmu. Oleh karenanya seriuslah jamaah sekalian untuk memohon rahmat Allah ini, selain juga bagian hidayah di dalam doa kita, di sholat kita. Insya Allah kita telah membaca doa-doa yang banyak isinya memohon rahmat, terutama duduk di antara dua sujud pasti ada kalimat warhamni. Doa apa saja, ada beberapa riwayat jamaah sekalian terkait doa duduk di antara dua sujud, 5 permintaan pokok. Di antara yang tidak diikhtilafkan adalah kalimat warhamni. Kaitannya warfa'ni, riwayat yang satu ada, satunya lagi nggak ada warfa'ni. Tapi khusus warhamni, semua riwayat dari perbedaan doa duduk di antara dua sujud ada semuanya warhamni. Dan jamaah yang Allah muliakan rahimakumullah, ini nasihat untuk kita bersama di pagi barokah ini agar kita selalu mendapatkan nikmat atau karunia besar, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, agar dengan rahmatnya setiap kita yang telah mengetahui sesuatu dalam agama ini mudah untuk melakukan kalau itu adalah sebuah kebaikan, dan mudah pula untuk bersama kita tinggalkan kalau itu adalah sebuah kemungkaran ataupun kebatilan. Jamaah, hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surah Yasin, dan kemarin terakhir kita membahas tentang bagaimana komunikasi efektif, komunikasi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang menyampaikan adalah Rasulullah. Kemudian isi topiknya adalah wal Qur'anil Hakim, topiknya Al-Quran, ya. Jadi innaka laminal mursalin, penyampainya Rasulullah. Kemudian isi yang disampaikan wal Qur'anil Hakim, Quran yang hakim. Hakim ini jamaah sekalian sudah kita terangkan, sebuah keputusan yang semua orang pasti akan merasakan kebaikannya, meskipun awalnya berat, kok begini ya, kok begitu ya, kenapa kok dilarang, tapi endingnya, ujungnya semuanya pasti bersyukur, pasti bersyukur. Saya ingin contohkan jamaah sekalian ayat dalam surah Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital. Di masa itu ada
satu kewajiban untuk kita laki-laki membela, maju ke front jihad. Kutiba alaikumul qital, kalimat wajibnya sama dengan kutiba alaikumus syiyam, sama pula dengan kutiba alaikumul qisas. Kita respon begitu semangat ketika mendengar kutiba alaikumus syiyam, semangat kita menyambut. Tetapi ketika sudah merespon hal yang tidak nyaman menurut kita, meskipun juga sebagian orang, terutama iman yang lemah, iman yang bermasalah, menyambut puasa itu tidak ada yang gembira. Aduh, ntar lagi puasa, gitu baik. Tetapi ada yang lebih berat lagi, karena yang dikorbankan juga nyawa, yaitu kutiba alaikumul qital. Di ujung ayat itu jemaah sekalian, terkadang ayat ini tidak dibaca secara lengkap, kecuali tengah-tengahnya saja. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak perkara yang kita itu membenci perkara tersebut, tapi Allah katakan itulah yang terbaik, khairun lakum. Sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Banyak perkara yang kita suka tapi ternyata dilarang sama agama, bisa jadi nggak boleh sama agama. Dan itu keburukan untuk kita kalau kita memaksa, meskipun itu kita suka. Nah, bagaimana cara kita merespon supaya nerima keputusan dari Quran itu yang disebutkan tadi, dilabeli dengan Al-Hakim. Keputusan itu pasti bijaksana. Keputusan Allah itu pasti menenteramkan ujungnya. Maka yang kita hadirkan pertama untuk menerima keputusan dan ketetapan Allah, aturan Allah itu, yaitu kalimat redaksi di bagian akhirnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tahukah kita kenapa kita harus merespon dan menerima? Pokoknya labbaik ya Allah, apapun kau suruh saya terima ya Allah. Ini kalau dilarang ya sudah, meskipun saya gandrung dengannya, saya hobi perkara tersebut, kali ini larangan dari Allah, maka saya yakin wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah itu maha tahu, kita tak tahu. Allah luas ilmunya, kita terbatas pengetahuannya. Ini satu makna bait redaksi doa istikharah, Pak. Ya. Fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdir. Kenapa saya astahiruka bi ilmika? Kenapa saya beristikharah karena apa? Karena ilmumu ya Allah. Kita minta memutuskan ini bukan dengan hawa nafsu. Di dalam surah istikharah doanya begitu, jemaah. Itu karena bi ilmika. Saya tahu Anda tidak tahu. Saya tidak tahu, Anda maha tahu. Saya menginginkan sesuatu tapi engkaulah pentakdirnya, ya. Wala akdir, saya nggak menentukan takdir itu makanya kita serahkan keputusannya lewat hidayah itu, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, kesadaran bahwasanya keterbatasan pengetahuan kita membuat kita semoga bisa mudah ridho ketika kita menerima Al-Hakim tadi, Quran tadi itu. Nah, di masa Nabi SAW ada sikap orang-orang yang merespon kebenaran yang telah disampaikan oleh tadi ya pakar komunikasi Rasulullah SAW. Ya, kemudian isinya pun juga terbaik Quran. Setiap kalimat wazannya fa'alan, menunjukkan keistimewaan. Ya, wazannya fa'alan, Rahman, an semua, Pak. Kalau Rahim jumlahnya hurufnya 4, ro, ha, ya, mim. Secara linguistik, kalau kita buka dalam kamus besar bahasa Arab Lisanul Arab, ya dilihat dari susunan huruf antara Rahman Rahim, maka jumlah hurufnya lebih banyak Rahman. Dari sisi susunan jumlah hurufnya saja sudah bisa disimpulkan bahwa kasih sayang Allah yang banyak sekali itu lewat jalur Ar-Rahman. Cuman terbatas di dunia saja, Pak. Kita semua nanti butuhnya Ar-Rahim. Orang yang meninggal kita doakan Allahumma gfirlahu warhamhu, rahmat itu yang buat dia selamat kemudian masuk dalam jannah, rahmatnya Allah. Rahman, kasih sayang Allah untuk orang mukmin, orang kafir sekalipun, semua dapat, Pak. Ya cuman terbatas. Jadi nggak perlu diiriin kalau Allah itu memberi dunia ini sama orang kafir, memberi jabatan ini sama orang kafir, memberikan apapun nikmat dunia sama orang-orang kafir. Fala tu'jibka amwaluhum, kamu jangan kagum dengan harta mereka, wala auladuhum, dan anak mereka. Surat At-Taubah ayat 55.
Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Yang diberikan itu merupakan adab yang disegerakan. Kenapa? Diberinya tidak menjamin ketenangan hidup mereka. Bahkan mereka terbelenggu, bahkan mereka takut kehilangan, itu termasuk teror tanpa sadar. Dikit-dikit, gimana ya, sudah aman belum ya? Terus begitu. Semakin punya banyak, semakin dia khawatir akan hilangnya harta tersebut. Ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, rahimakumullah. Nah, di masa Nabi SAW ada orang yang merespon kebaikan Quran itu masuk kategori ghafilun, wahum ghafilun. Mereka itu lalai. Nah, hari ini kita akan membahas ayat selanjutnya. Kenapa sih kebenaran yang sudah disampaikan oleh orang terbaik? Ya, kalau ingin bukti Rasulullah itu cara penyampaian terbaik, silahkan baca satu buku yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, Muhammad Sang Guru. Aslinya judulnya dalam bahasa Arab Ar-Rasul Al-Muallim. Ya, Rasul seorang guru. Betapa kita melihat betapa kalau beliau menyampaikan sesuatu dari semua kalangan, anak-anak nerima, pemuda nerima, orang tua nerima. Itu cara Rasul SAW. Tetapi kenapa kok masih ada orang yang lalai? Apa penghalangnya? Kok hidayah itu susah sekali masuk? Nah, ini nasihat untuk kita bersama tentunya, jemaah. Karena insya Allah telah berseliweran nasihat di telinga kita, tapi belum tentu nasihat yang memang seharusnya obat bagi kita, kebutuhan kita, hajat untuk kita. Sangat kita perlukan itu. Kemudian mudah begitu saja kita terima. Padahal kalau itu datangnya dari Allah, meskipun penyampainya siapapun, ya itu adalah kebaikan kita, untuk kita. Cuman kalau kita tidak merespon dengan baik, kita nanti lihat bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang kafir, untuk orang yang ghafil. Ayat ke-8 dari surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna, sesungguhnya kami ja'alna, menjadikan fi a'naqihim aghlalan, di leher mereka belenggu. Ya, fahiya ilal adqani fahum muqmahun." Yang menyebabkan mereka itu menengadah. Jadi belenggunya sampai di sini, Pak. Dagu mengganjal di sini, kemudian mereka menengadah ke atas. Ini bahasa majas yang tinggi, Pak. Bahwasanya ternyata di antara sebab orang itu ghafil, gambarannya seperti ada belenggu di sini. Susah noleh, Pak. Lurus saja ke depan gitu. Dan ini gestur sombong, dangak ini bahasa Jawanya. Menengadah ini gestur sombong. Tidak ada, Pak, orang tawadhu itu gini, enggak ada. Enggak ada. Ini orang Jakarta bilang songong gitu ya. Pasti begini. Ini gambaran dalam surah Yasin. Jadi body language-nya itu orang sombong, orang meremehkan, dan ternyata inilah yang disebut Quran sebab terbesar seseorang itu bisa terhalang dari kebaikan, yaitu al-kibr. Maka Nabi SAW mendefinisikan kibr bukan ketika orang tuh aksesorisnya mahal-mahal, mengenakan pakaian yang mahal, kendaraan yang mahal, rumahnya itu bagus, enggak. Tapi Nabi mengidentikan sombong justru tatkala orang tersebut menolak kebenaran. Dan menolak kebenaran, jamaah sekalian, berawal dari meremehkan. Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Ya, jadi jamaah yang Allah muliakan, kalau dalam Al-Quran, di antara beberapa yang menyebabkan orang mudah untuk kemudian memasang ini. Nah, ini virus merasa, Pak. Merasa ini kelihatannya biasa. Dalam banyak hal kaitannya dengan urusan ibadah, maka penyakit besar itu berawal dari penyakit merasa. Para nabi dan rasul mengajari kita betapa kita harus mengikis ketika muncul penyakit merasa itu. Contoh, kita dalam beramal, apa penyakit merasa yang kadang nyelip? Merasa amal kita udah oke, merasa amal kita udah diterima. Ciri khasnya apa? Ketika kita ditawarkan amal yang sama, kita kemudian tidak tahu tertarik lagi, Pak. Ya, belajar. Penyakit pertama kali yang menjadikan orang terhalang ilmu, merasa juga, Pak. Merasa sudah tahu. Yang disampaikan saya sudah tahu itu. Itu tertutup kita dari hidayah. Di antara hidayah yang paling besar adalah pengetahuan tersebut tidak mendatangkan atau mendorong orang untuk beramal soleh. Oh, tahu saya sudah itu, udah tahu saya itu. Kesombongan seperti ini, Pak, belenggu seperti itu dibuat oleh, sehingga
Sesuatu yang masuk di kuping tak bisa bergerak, tidak bisa menggerakkan anggota jawarehnya, anggota tubuhnya untuk beramal soleh. Nah, jamaah yang Allah muliakan, rahimakumullah, ini penting untuk kita sama-sama fahami ya, penyakit merasa. Nabi Ibrahim contoh alaihissalam itu dalam beramal, status, kalau kita melihat status Nabi Ibrahim apa coba? Khalilullah, kekasihnya Allah. Ya, yang garansi Pak, amalnya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya Allah. Sudah teruji beberapa kali keimanan itu. Ujian keimanan Pak, ujian ketaatan. Tidak mudah orang bisa melakukan. Teruji Pak imannya Nabi Ibrahim. Tapi tatkala Allah memberikan tugas kepada beliau untuk menegakkan kembali Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu, bersama putranya sudah agak besar pada waktu itu, di kunjungan kesekian kali jenguk putranya Ismail, Allah memerintahkan untuk Ka'bah itu ditinggikan. Dulu banjir bandang di masa Nabi Nuh, habis semua di permukaan bumi ini, termasuk Ka'bah sisa pondasinya. Sisa pondasinya. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan lagi, bangun lagi. Apa yang beliau contohkan? Seorang yang soleh, statusnya kekasihnya Allah, habis beramal soleh, tetap meyakini bahwasanya saya belum dijamin ini amal ini diterima. Nah, ini orang mukmin, Pak. Beliau mengajarkan kita. Maka setelah beliau melaksanakan tugas itu, beliau berdoa yang hari ini kita tiru doanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami ini. Nah, ini contoh Pak, bahwa ini untuk mengikis penyakit sombong, yaitu virus merasa tadi itu. Sudah diterima pasti amal. Ada lagi ayat dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ketika ayat ini turun, jamaah silakan buka dalam asbabun nuzulnya. Betapa ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha heran dengan isi ayat ini, sampai bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa orang dalam ayat itu takut? Dalam ayat ini itu kan menceritakan orang yang takut. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun, hatinya itu gemeter, hatinya itu ngeredek gitu Pak. Ada apa? Biasanya ini banyak orang punya salah ini kayak gini. Apakah mereka habis berbuat dosa besar, berzina, mencuri, minum khamr? Rasul geleng-geleng kepala, Pak. Enggak, bukan. Memang takut tuh gara-gara itu. Enggak. Justru mereka tuh takut tuh habis beramal, Pak. Ya, wa qulubuhum wajilatun. Jadi nggak kepedean gitu. Kenapa? Annahum ila rabbihim rajiun. Karena mereka meyakini kita akan balik kepada Allah. Keyakinan seorang kembali kepada Allah, dan itu pasti. Dimana nanti kalau sudah balik mau berteriak sekeras apapun kita nggak akan kembali. Contoh nih, kita menyesal sampai hadapan Allah, kita menyesal, ya Allah ternyata amal saya kurang nih. Ya, amal saya kurang ya Allah. Kemudian mereka berteriak, farji'na mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami, rujukkan kami ke dunia untuk kami bisa beramal soleh kembali. Dikasih itu, enggak, ya sudah kesana, sudah selesai, nggak akan lagi orang balik ke alam dunia, nggak akan balik. Nah, inilah rasa takut mereka, karena kesempatan beramal itu cuma sekali. Maka rasa takut amal belum diterima itu harus ada Pak, sehingga itulah yang menjadikan ada efek di mana dia akan melanjutkan amal, tidak terlalu dini dia berhenti, karena ini belum garis finish. Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung apa penutupnya, gitu ya. Apa penutupnya? Nabi mengatakan, inna min ahadikum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada kisah yang disebutkan Nabi, seorang itu ya'mal. Ya'mal itu kata kerja fi'il mudhari. Dalam kaidah bahasa Arab, fi'il mudhari itu salah satunya berfungsi untuk menceritakan perbuatan yang sedang berlangsung, akan berlangsung. Nah, kalau dalam tafsir ditambahkan menceritakan pekerjaan yang terus-menerus berlangsung. Terus-menerus berlangsung. Artinya dalam hadis ini Rasul menyebutkan ya'malu, berarti dia terus-menerus melakukan kebaikan. Tetapi capek Pak, berhenti Pak. Sementara ajalnya tinggal sejengkal lagi.
Rasul mengatakan, inna min ahadikum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainaha wa baina ila dira, sampai jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Nah lagi meninggal. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu jadwal kita. Berapa menit lagi, berapa hari lagi, berapa tahun lagi. Nah, ada orang yang berhenti terlalu dini. Ini juga berangkat dari penyakit merasa, wah udah banyak. Saya sudah nggak usah beramal lagi hari ini. Sementara saat dia berhenti, kematian datang. Ya, berhenti, kematian datang. Allah tetap menimbang, Pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu mutlak, Pak. Allah itu maha adil. Tapi tadi penentu hidup seseorang itu ujungnya ngapain? Innamal a'malu bil khawatim. Penutupnya ngapain? Meski Allah andaikan, jamaah sekalian, menyebutkan masuk neraka gitu, dan tidak ada kalimat kekal, insya Allah masuk surga. Cuman berurusan dengan neraka seberapa waktu pun tidak ada enaknya. Seberapa detik pun tidak ada enaknya, apa? Berurusan dengan ya. Yu'ta birojulin bi'an umin nasi fid dunya. Suatu ketika didatangkan seorang laki-laki yang dia mendapatkan nikmat yang paling enak di dunia, orang paling kaya, ya. Tetapi dia penghuni neraka, Pak. Jadi orang paling enak hidupnya, tapi dia penghuni neraka. Fayusbahu lahu sibghatan. Allah kemudian celupkan dia ke dalam neraka. Sekali saja celupan. Sekali celupan. Belum angkat lagi. Nih ya, nanti kamu di sana tempatnya ya. Ini tes dulu ya, satu celupan ya. Yusbahu lahu sibghah. Kemudian Allah menanyakan sama orang itu yang dicelup sekali tadi. Hal ra'aita minka khairan? Hal marra bika khairan? Kamu lihat nggak? Pernah lihat kebaikan nggak? Pernah ngerasakan keenakan nggak? Apa kata orang tadi? Tidak pernah aku melihat keenakan itu. Nggak pernah aku melintasi atau nggak pernah aku melewati hidup enak tuh nggak pernah. Apa kata para ulama? Satu kali celupan neraka membuat orang sampai lupa keenakan apapun yang pernah dirasakan di dunia. Satu celupan, Pak. Ya. Ini tadi orang yang dicelup, orang yang paling enak hidupnya di dunia. Dicelup sekali dalam neraka, ditanya, kamu pernah ngerasain enak nggak? Lupa dia. Makanya berurusan dengan neraka itu sedetik pun tidak ada enaknya, maksud saya. Ya, jadi banyak hadis-hadis ataupun ayat dalam Al-Quran, jemaah sekalian, orang itu diganjar neraka, dibalas neraka oleh Allah. Ya, dalam banyak hal. Tetapi kalau kita melihat redaksi para ulama ketika menjelaskan ayat atau hadis demikian, yang kekal itu satu orang-orang kafir, khalidina fiha. Al-khulud finnar itu lil kafirin. Ya, kekalan dalam neraka itu satu untuk orang kafir. Yang kedua orang-orang munafik, fiddarkil asfali minan nar, di kerak paling bawahnya neraka. Ya, orang kafir. Kemudian jamaah sekalian Allah muliakan, untuk orang-orang yang beriman, ada imannya meskipun sebesar zarrah, kemudian dia nanti tersiksa, ada masih potensi seseorang tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, satu dengan syafaat. Ya, iman itu akan dihargai Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka nanti masuk kelompok surga paling bawah, kelompok jahanamiyun, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Siapa itu jahanamiyun? Penghuni surga, mantan penghuni neraka. Tapi sekali lagi enggak, meskipun tidak kekal di neraka, tidak ada enaknya. Nanti cari beberapa redaksi ayat ataupun hadis yang Allah mengancam seseorang dengan neraka, tetapi tidak ada kalimat khalidina fiha abada. Contoh, memberikan loyalitas Pak ya. Kita ini muslim, sholat, zakat, haji, tapi memberikan loyalitas kepada kebatilan, ya. Kita di barisan kebatilan. Surat An-Nisa ayat 97 pernah mengangkat kisah itu, yaitu muslimin Mekah yang mereka tidak mau hijrah ke Madinah. Status mereka muslim, Pak, tapi Allah mengancam mereka dengan neraka. Status mereka muslim, tidak kafir, ya.
Mati mereka di barisannya orang kafir di perang Badar. Nanti dibaca surat An-Nisa 97, itu ayat yang menyebutkan ada orang muslim yang di neraka. Muslim, Pak. Jadi kita nggak bilang itu kafir. Makanya Allah nggak menyebutkan kekal di dalamnya. Nah, di catatan kaki kalau kita buka, kalau di HP tidak ada. HP kadang terjemah saja. Ya, kita lihat di catatan Departemen Agama, tafsir ada footnote kecil gitu. Siapa mereka? Muslimin Mekah yang tidak mau hijrah. Dan mereka dipaksa untuk ikut membela sampai tinggal di Mekah. Ya kan? Kalau dilihat kenapa ya? Karena cinta dunia. Ya, di Madinah belum ada jaminan. Saya belum punya lapak di sana, belum punya kebun di sana. Ya banyak. Kemudian keluarga. Ibu saya nggak bisa ditinggal, orang tua saya nggak bisa ditinggal, dan sebagainya. Ya, Allah katakan, "Fama'wahum jahannam wasaat masir." Tempat tinggal mereka di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Innal ladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat maut dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Jadi mereka distatuskan orang zalim, Pak. Ya. Lawang sudah ada disuruh ke sana dan itu tempatnya enak, malah tetap kekeh di situ. Itu namanya zalim kepada diri sendiri. Maka malaikat heran, "Fima kuntum, kalian kok di barisan musuh?" Kalau mereka menjawab, "Kunna mustada'ai afina fil." Kami lemah, kami tertindas, kami perlu makan, kami perlu rata-rata urusan dunia, sehingga mereka berada di barisannya Abu Jahal. Ya, di barisannya Abu Jahal. Maka Allah katakan di ujung ayat ini, "Fama'wahum jahannam wasaat masir." Jadi sebabnya karena memberikan loyalitas yang salah. Ya. Nah ini nanti cari beberapa ayat Al-Quran yang ada kalimat neraka, tapi untuk orang muslim, Pak. Neraka tapi untuk orang muslim, bukan untuk orang kafir. Ya, jadi asumsi kita neraka itu untuk orang kafir. Nah, ada juga neraka untuk orang muslim, Pak. Ada, masih statusnya masih muslim. Allah tidak menyebutkan mereka kafirin, tidak. Maka disebutkan dalam tafsir, muslimin Mekah tak mau hijrah. Mereka tetap melaksanakan ritual agama, rukun Islam, sholat, jalani. Ya, ibadah-ibadah yang telah Allah syariatkan semua dilakukan. Mereka tidak nyembah berhala. Hanya tadi dalam bab loyalitas dan anti loyalitas mereka terpeleset di sana. Baik, kita kembali jemaah sekalian. Jadi para nabi dan rasul mencontohkan agar kita mengikis penyakit merasa itu dalam kita beramal. Karena itu sebab penghalang pertama, hidayah. Kita lalai daripada kebaikan, jadi orang-orang ghafil karena kita kasih belenggu. Kita yang ngasih sendiri, Pak, belenggu itu. Ya, belenggu itu, kesombongan itu kita merasa sudah apa pasti meninggi, Pak, kita pasti. Dan ini berbahaya sekali dalam perjalanan amal soleh kita. Nabi SAW, kalau tadi Nabi Ibrahim saya contohkan, berdoa Rabbana taqabbal minna. Habis beramal apa saja kita tiru hari ini, Pak. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima amal kami. Habis puasa, Rabbana taqabbal minna. Habis umroh, Rabbana taqabbal minna. Habis infak, Rabbana taqabbal minna. Ya, semoga Allah berkenan terima amal kita. Nah, jamaah yang Allah muliakan, Nabi kita Muhammad SAW setiap pagi doanya insya Allah sudah kita hafal. Mungkin kita tidak rutin saja mengamalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu tiap pagi, Pak. Nabi statusnya lebih daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi kita Habibullah. Al-Habib itu lebih tinggi daripada Khalil. Ya, pasti diterima amal beliau. Nabi SAW maksum bahkan statusnya. Diampunkan dosa beliau yang lalu akan datang. Tapi beliau setiap pagi itu masih memiliki kekhawatiran kalau amal beliau nggak diterima, Pak. Sampai ketika beliau menerangkan hadis masuk surga tentang rahmat, para sahabat bertanya, apakah begitu juga dengan dirimu, wahai Nabi? Masuk surga karena rahmat Allah? Iya. Iya. Wala anta ya Rasulullah? Wala ana. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatihi. Kecuali Allah pun mencurahkan rahmatnya untuk saya. Tanda bahasa Nabi itu tidak sebagaimana kita ini kalau ditanya, apalagi kalau sudah beramal amalan yang sudah stempelnya itu surga, Pak. Amalan apa contohnya? Tidak ada balas, contoh ya, saya contoh. Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Contoh begitu ya. Kita sudah dapat amal tersebut saja, kadang tindak tanduk kita kadang merasa sudah haji itu kayaknya merasa boleh ini boleh itu. Pak, kok
Ini kan tidak boleh Pak. Oh, sudah haji. Repot ini Pak. Seakan-akan kunci surga udah dipegang gitu. Sudah haji. Nah ini muskil jamaah sekalian. Kita hari ini nggak siap dengan seperti itu, ya. Apalagi kalau di masa Nabi seperti semasa Nabi SAW. Saya sudah dengar terompahmu tuh jalan-jalan di surga. Orangnya masih hidup Pak yang diomongin itu. Bilal subuh-subuh ditemui, kamu ngapain? Amalan apa istimewa ya? Ya, oh ternyata jaga wudhu kan, kita banyak mendengar riwayatnya kan. Oh beliau jaga toharohnya. Lah itu orang yang dikasih tahu itu kan masih hidup Pak. Coba kalau andaikan kita yang diberitahu hari ini Pak, ibaratnya sudah dapat pintu kuncinya surga itu, Pak. Kita bisa merasanya itu lebih. Naudzubillah. Itu penyakit berbahaya. Maka Nabi mengajarkan untuk kita itu merendah, nunduk Pak. Kalaulah Allah tidak merahmati kita, amal kita sebesar apapun nggak diterima Pak. Maka kita itu berhajat kalau beramal tuh Pak. Semoga Allah berkenan menerima amal kita. Yang kadang sering rusak dengan niatnya. Banyak hal Pak. Yang kadang ini kita jalannya cuma ngikut-ngikut saja. Kebanyakan orang gitu ya ikut. Mana yang kita akan banggakan? Yang kadang sering rusak dengan ketidakkhusyuan kita. Coba ikhlas kadang sering diganggu. Kemudian apalagi ya bisa jadi sombong. Beramal tapi sombong. Bisa jadi juga tadi tidak khusyuk, udah jalani, sudah niatnya benar tapi tidak khusyuk di tengah perjalanan. Hanya kadang dapat 1/4 pahala, kadang paling besar dapat separuh pahalanya. Makanya kalau kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya apa yang kita banggakan? Jamaah yang Allah muliakan, rahmat dulu pernah saya bacakan satu hadis Nabi SAW. Ketika Nabi menceritakan tentang rahmat ini dilanjutkan dengan riwayat innalillahi abdun abidallahu khamsumi'ati sana, ini dalam satu teks hadis yang sama. Yang tadi dia mengatakan termasuk saya itu nggak masuk surga kecuali Allah merahmati saya. Ya, itu Nabi SAW. Ya. Nabi menceritakan seorang laki-laki yang diberikan umur panjang 500 tahun untuk bisa beribadah fokus. Bukti fokusnya ala roksi jabalin, tinggalnya di puncak gunung, sepi Pak. Sepi. Beribadah bahkan berdoa kepada Allah meninggal dalam keadaan sujud. Allah kabulkan orang ini. Dikabulkan meninggal dalam keadaan sujud. Allah persilahkan orang ini masuk surga. Dukhul jannata bi rahmati fulan. Silakan masuk surga, aku telah merahmati. Orang ini mengatakan bal bi amali. Apa bukan karena amal saya ya Rob? Sampai 3 kali itu dalam riwayat. Kemudian Allah mengatakan qaisu amalahu bi rahmatin minni. Hei malaikat, timbang amal orang itu dengan rahmat yang datang dariku. Jadi kalau ada 2 timbangan, 1 timbangan amalnya, 1 timbangan rahmatnya Allah. Sebanding atau tidak 500 tahun itu. Sampai pada endingnya dalam riwayat tersebut disebutkan oleh Rasulullah, qad ahatat ni'matul basari bi ibadati khamsumi'ati sanatin. Ternyata yang di sebelah sini timbangannya baru dikasih 1 bentuk kebaikan Allah, yaitu kita bisa melihat keindahan dunia ini Pak. Nikmat melihat. Ditaruh di sebelahnya amal 100 tahun, belum sebanding, masih berat. Nikmat melihatnya 200 tahun, 300 tahun, sampai 500 tahun baru imbang Pak, seret begini. Ternyata untuk membalas kebaikan Allah 1 saja, kita bisa melihat dunia ini, itu nikmat Allah yang luar biasa. Ternyata kita kalau mau pengen balas serius, ibadah 500 tahun baru sama Pak. Sehingga jamaah dengan amal kita yang usia umat Rasulullah ini terbatas. Meskipun nanti ada bonus kita Lailatul Qadar yang nilai amalnya sama dengan 1000 bulan, ya, tapi kan belum semua sungguh-sungguh untuk mengejar dan mencarinya. Ya, amal kita terbatas. Yang saya sebutkan tadi sering rusak dengan niatnya, terkadang tidak tumakninah atau khusyuknya, macam-macam. Artinya kalau bukan karena rahmatnya Allah kurang Pak. Yang kita lakukan itu bisa berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi nggak boleh dikasih belenggu dalam beramal itu kita. Cukup sudah, apa kamu belum berbuat apa-apa. Jadi merasa apa yang sudah dikerjakan itu sudah oke-oke saja. Ini harus kita kikis dalam hati, ya Allah. Terima amal kami. Terus jadi orang merasa belum cukup, dia akan terus menambah. Orang merasa belum tahu, dia akan terus belajar. Tapi kalau sudah merasa sudah tahu, berhenti belajar. Merasa sudah cukup, berhenti berbuat baik. Padahal Nabi tadi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu
tergantung bagaimana penutupnya. Jamaah sekalian Allah muliakan, setelah Allah menyebut tentang aghlala, belenggu, ayat ke-9 Allah sebutkan waja'alna min baini aidihim saddan, dan kami jadikan di hadapannya tabir penghalang, ya. Wa min khalfihim saddan, dan dari belakangnya ada penghalang. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, sehingga mereka tertutup sehingga mereka nggak bisa melihat. Ayat ini kalau di tempat kita Pak, di Indonesia khususnya, sering dijadikan mantra Pak, supaya nggak kelihatan ditilang polisi katanya. Dijadikan di depannya penutup, belakangnya penutup, nggak lihat. Apalagi dikaitkan dengan katanya ini ketika Nabi keluar mau ke gua, mau saat perjalanan hijrah, itu semua penjaganya tidur gara-gara baca ini. Riwayatnya begitu katanya yang viral Pak. Nah ini perkara yang batil ya. Quran itu tidak dipakai untuk mantra. Ini ayat Allah ingin menceritakan tentang sumber hidayah yang kedua dan ketiga. Kalau yang pertama kan sudah tadi, sumber hidayah pertama itu dari atas, yaitu Quran. Wal Qur'anil Hakim, isinya 30 juz, 114 surat. Ya, itu sumber hidayah pertama. Nah, ini Allah menceritakan sumber hidayah kedua yang mereka terhalang juga, yang dari atas mereka ghafilun, lalai, nggak mau nerima, padahal Qurannya Quranul Hakim. Qurannya itu bijaksana ngatur hidup kita, membuat kita tentrem hidup itu, tapi mereka tolak pakai kesombongan. Nah, gitu kan? Itu urutannya ayatnya begitu. Baru Allah ceritakan, ya udah, kalau memang Anda nolak hidayah dari atas, maka apakah masih nolak hidayah dari depan, baina aidihim, atau hidayah dari belakang? Kalau ini juga nolak, ini nemen, laqad haqqal qaul, maka pasti layak untuknya adab. Jadi Allah tuh nggak sekonyong-konyong ngadab seorang tanpa ada alasan Pak. Ada alasan. Hidayah dari atas ditolak, dari depan ditolak, di belakang ditolak. Apa dari depan? Kalau dari atas tadi apa? Al-Quran. Wal Qur'anil. Nah dari depan ini adalah kaitannya dengan alam semesta, ayat-ayat kauniyah. Sebenarnya jamaah sekalian, cukup dengan ayat-ayat kauniyah itu kita sudah cukup. Apa yang kita bisa bantah sehingga kita ini mau menolak? Namrud Pak, sesombong-sombongnya Namrud. Namrud itu ya juga ada belenggu di sini. Bukan hanya karena gestur tubuhnya, ya bukan karena wibawanya, tapi kesombongannya ya tadi itu merasa mampu membuat semuanya. Padahal kalau ditanya mana peran Anda di langit dan bumi ini, sebelah mana yang saya menciptain, ya nggak bisa jawab. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mematahkan logika kesombongannya Namrud dengan hal yang remeh. Contoh, pertama kali Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku bisa menghidupkan mematikan. Apakah Namrud? Saya juga bisa menghidupkan mematikan. Dua tawanan, yang satu dieksekusi sama Namrud, yang satunya dibebasin. Tuh, saya bisa mematikan, menghidupkan. Wah, ini orang keras betul ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku menerbitkan matahari dari arah timur, maka terbitkanlah matahari dari arah barat. Apa kata Quran? Fabuhitalladzi kafar. Diem, mingkem itu orang kafir. Nggak bisa. Ya karena memang begitu Pak. Alam semesta ini kita nggak bisa membantah. Bukan kita yang ngatur. Bukan kita yang ngatur. Nggak bisa membantah. Ya, ada mungkin yang dianggap punya kekuatan di muka bumi untuk ngatur. Menyembuhkan. Ada yang bilang menyembuhkan. Hari ini kan fitnah akhir zaman, fitnah itu Dajjal itu. Banyak orang terjerumus itu di bab itu Pak. Di bab kesembuhan. Karena memang nanti fitnah Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Ya. Ada yang menyebutkan itu juga penyerupaan jin. Jadi orang mati itu ya memang serupa jin, mirip dengan orang yang kita sayang. Ada orang lagi nangis, orang tua yang meninggal, dicolek sama Dajjal, sembuh, hidup Pak orangnya. Padahal ada itu jin. Nanti mukadimahnya seperti ini Pak. Orang nggak bisa jalan, dicolek, itu berdiri dia Pak, lari. Nah, fitnah Dajjal hari ini Pak, seperti itu. Ya, lewat bab kesehatan. Nah, itu nanti silahkan cari riwayatnya, jangan dibahas. Nah, itu banyak orang hari ini tergelincir gara-gara itu. Ya, lewat nomor satu. Ya, bab kesehatan. Asy-Syafi huwallah. Kita meyakini penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti keyakinan kita rusak,
kebergantungan akhirnya kepada makhluk. Kalau nggak sampean Pak, mati saya Pak. Meski itu kalimat yang nanti akhirnya diekspresikan, awalnya cuma diyakini, dipendam, tapi apakah Allah itu bisa ditutupi rahasia dalam hati ini? Wallahu ya'lamu ma fis sudur. Kita yakin padahal Allah tahu apa isi dada kita. Nggak bisa Pak kita sembunyiin Pak. Meskipun nanti apa yang diyakini diungkapkan. Kayak tadi tuh ucapannya, kalau nggak sampean mati sama. Untung saya datang ke sampean. Nah, gitu ya. Ya. Nah ini jamaah sekalian Allah muliakan rahimakumullah. Jadi hidayah itu dari arah depan. Itu adalah semua yang kita lihat ini. Ini sumber hidayah semua Pak. Wa min ayatihi, dalam surah Ar-Rum dibahasnya. Di antara ayat-ayatnya Allah A, B, C, D sampai nanti pasangan kita juga ayatnya Allah. Semua yang kita bisa lihat itu kebesarannya Allah. Yang mengharuskan kita kalau melihat itu ya akhirnya tunduk. Apa peran kita? Kita mengaku bisa mencipta. Manusia itu statusnya tetap makhluk Pak, meski bukan mencipta. Tapi kalau Allah, status mencipta, Allah dilabeli dengan Al-Khaliq. Kenapa? Satu garis besarnya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Itu jadi satu paket Pak. Al-Bari itu apa? Menyediakan bahannya. Nah, kalau makhluk menciptakan sesuatu, tidak bisa ciptakan bahan. Kalau Al-Khaliq, Al-Bari, bisa menciptakan bahan. Kalau kita membuat sesuatu, buat pesawat, besinya dari mana? Bajanya dari mana? Tembaga dari mana? Atau apalah bahan-bahan, saya nggak paham rinciannya. Wa anzalnal hadida, kami turunkan besi itu untuk kalian. Ya, orang bisa punya ilmu ngolah bumi, ilmu geologi atau lama apa, dia bisa punya batu bara atau apa. Allah katakan tidak laku ya tidak laku, tutup semua CV batu bara. Gampang bagi Allah. Pernah kejadian kan itu. Minyak, Allah bilang habis ya habis. Ada harganya mahal, gampang bagi Allah Subhanahu Wa Taala membuat itu. Kesombongan manusia tidak bisa Pak. Kemudian andalkan hidayah. Yang terakhir sebagai penutup, nanti rinciannya di pertemuan lanjutan terkait hidayah dari belakang, yaitu apa itu? Kisah umat terdahulu. Nanti hidayah dari belakang ini Allah rinci mulai ayat yang ke-13 surah Yasin tentang ashabal qaryah. Allah mencontohkan ini loh petunjuk dari masa lalu. Nah, jadi ayat ini bukan mantra Pak, supaya nggak kelihatan orang kalau kita apa gitu. Dan tidak mungkin ayat ini manjur untuk kalau kita kemaksiatan. Kita biar nggak ketahuan istri, nggak ketahuan siapa. Berarti kan untuk umat berbuat dosa itu Pak. Terus baca ayat ini kan kebenaran. Masa ayat tentang kebenaran kemudian kita pakai untuk kemungkaran? Nggak mungkin. Gimana kita bisa mengira Allah ridho dengan kita? Kita membaca, biar nggak ketahuan kamu ngambil itu. Apalagi hanya dengan urusan remeh, mengambil mangga orang. Ya, baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. CCTV off semuanya. Baca ayat ini nggak bisa, Pak. Ya. Nah, ini juga jangan salah kita artikan. Kita sering menggunakan ayat Quran tuh kayak mantra. 1000 dinar untuk mantra, bukan untuk amalan. Buat stiker ditempel-tempel. Ya, saya pernah masuk warung itu murotal. Wah, senang saya murotal. Wah, sekalinya cuman baca 1000 dinar, Pak. Diputer berulang-ulang. Ya. Terus yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu ayatnya memang disetting untuk membaca ayat itu berulang-ulang. Tidak ada ayat yang lain. Ya, sementara kalau kita waktu sholat karyawan tidak boleh sholat. Lagi rame, jangan sholat. Ya, maksudnya gantian lah. Ya, gimana kita ingin dapat rezeki sementara kita ngelarang sholat karyawan kita? Kan tidak masuk, nggak nyambung. Padahal ayat takwa itu untuk praktek. Siapa yang dia bertakwa, Allah akan lapangkan rezekinya. Nah, takwanya gimana ya? Takwa itu kan taat. Asumsinya taat. Tafsirnya kan juga taat. Jadi bukan mantra untuk ditempel. Oh, kalau nempel stiker ini pasti rezekinya lancar. Allah tidak melihat itu. Setan aja nggak lihat ayat kursi yang nempel, Pak. Oh, yang orang yang nggak tunduk sama Allah, gimana Allah kan melindungi. Padahal di rumah saya sudah ayat kursi, Pak. Ya, sampean baca nggak ayat kursinya? Zikir pagi sore nggak pernah ayat kursinya. Kan sudah ada ditempel, Pak. Ya, setan itu jangankan ditempel, dibaca aja kadang diikuti sama dia. Ya, jadi jangan kita menjadikan Quran ini salah untuk kita amalkan, Pak. Ini hanya sekedar untuk pakai mantra. Ya, baik, insya Allah kita sambung di kesempatan berikutnya tentang sumber-sumber hidayah tadi ya.
Dari depan nanti kita akan rinci lagi, kemudian dari belakang di ayat yang ke-13. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kita, memudahkan setiap urusan kita. Yang sakit diberikan sehat oleh Allah, yang sempit Allah lapangkan kita, dan semoga Allah memberkahi dan menjaga seluruh anak keturunan kita dari fitnah akhir zaman insyaallah. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.